Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini bukan persoalan nasab, bukan persoalan kabib, bukan persoalan politik, tapi persoalan pejabat kepolisian. Bukan soalan ya, tentang mengenai dua orang sosok jenderal di institusi Polri kita yang mungkin ada gunanya untuk kita ketahui. Yakni ingin saya bahas tentang dua orang Kapolda, yang satu Kapolda terkaya, yang satu Kapolda termiskin. Kita bandingkan jumlah kekayaan di antara dua jenderal ini. Ya sekedar tahu, ilmu pengetahuan kan penting juga kan. Oke, yang mana dulu nih? Yang kaya dulu apa yang miskin dulu? Yang miskin dulu ya, yang termiskin dulu. Oke. Ini ditulis oleh Kompas ya. Judulnya Profil dan Harta Irjen Joko Purwanto, Kapolda termiskin di Indonesia. Hari ini 18 Desember 2024. Irjen Pol Joko Purwanto memegang amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah sejak 18 Oktober 2023. Setahun yang lalu berarti ya. Sebelumnya dia dipercaya menjabat Kapolda NTB. Jenderal polisi dengan pangkat bintang 2 ini dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Lulusan Akademi Kepolisian pada 1989 ini telah menduduki posisi strategis selama karirnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pria kelahiran 7 November 1967 tersebut kini menjadi perhatian publik, bukan hanya karena kiprahnya di institusi Polri, tetapi juga karena predikatnya sebagai Kapolda termiskin di Indonesia. Semiskin apakah? Oke, kita lanjut. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, total kekayaan Joko Purwanto per 31 Desember 2023 tercatat sebesar 926 juta rupiah. Tidak sampai 1 miliar ya. Jadi, kalau rumah Anda harganya sekitar 1 miliar, berarti harta kekayaannya sama dengan harta kekayaan milik Pak Kapolda Pak Joko ini. Dan tentu saja rumah Anda lebih bagus daripada rumahnya Pak Kapolda ini, karena tentu ini harta totalnya ya, sehingga bisa dipastikan rumahnya nilainya di bawah 900 juta. Oke, dalam laporan tersebut tanah dan bangunan menjadi aset terbesar senilai 480 juta. Rincian aset tersebut meliputi tanah dan bangunan seluas 456 meter persegi dan 250 meter persegi di kota Tasikmalaya, hasil dari jerih payah sendiri dengan nilai 350 juta. Bayangin, rumah Kapolda senilai 480 juta, kira-kira seperti apa rumahnya? Ya, salut. Sebidang tanah lain milik Joko di Tasikmalaya dengan luas 266 meter persegi dinilai sebesar 130 juta rupiah. Selain properti, Joko mempunyai 2 jenis alat transportasi. Joko memiliki Honda CR-V keluaran 2016 dengan nilai 210 juta rupiah, serta sepeda motor Yamaha NMAX keluaran 2015 senilai 15 juta rupiah. Hanya dua kendaraan ya, satu mobil, satu motor. Dia tercatat mempunyai kas dan setara kas mencapai 221 juta rupiah. Menariknya, tidak ada aset berupa surat berharga atau harta bergerak lain yang dilaporkan.
Kapolda Kalimantan Tengah ini juga tercatat tidak memiliki utang, menjadikannya salah satu pejabat yang hidup sederhana di antara koleganya. Oke, salut, mudah-mudahan benar ya ini Pak Joko, Pak Kapolda mana tadi? Kapolda Kalteng ya, Kalimantan Tengah. Ya, mudah-mudahan benar. Nah, jangan-jangan dilaporkan bukan sudon sih ya, segitu ternyata yang dilaporkan. Enggak, mudah-mudahan sih enggak ya. Salut lah ya. Oke, itu Kapolda termiskin di Indonesia. Hartanya total semuanya dari rumah, tanah, kendaraan tidak sampai 1 miliar. Bahkan nilai rumahnya hanya sekitar 450 juta rupiah. Nah, sekarang kita berpindah kepada Kapolda yang terkaya di Indonesia, yakni Irjen Muhammad Iqbal, Kapolda terkaya di Indonesia, Kapolda Riau. Sebesar apa kekayaannya dan kira-kira dibandingkan dengan Pak Joko tadi, Pak Jenderal Joko, apakah beda tipis atau beda jauh? Masih dari Kompas ya. Irjen Muhammad Iqbal dikenal sebagai salah satu pejabat kepolisian dengan kekayaan paling mencolok di Indonesia. Mati maning. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara mencatat nilai asetnya mencapai 23,8 miliar rupiah. Oh, jauh banget ya. Berarti 23 kali lipat ya dari hartanya Pak Joko. Menjadikannya Kapolda terkaya di tanah air. Angka ini bahkan melampaui harta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Wih, keren. Iqbal lahir pada 4 Juli 1970 di Tanjung Sakti, Lahat, Sumatera Selatan. Masih muda ya usianya, sama dengan usia saya. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1991. Ya, sama dengan saya masih muda, berarti kan lahir tahun 1970, masih muda mas, jangan bilang tua. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1991 dan berasal dari Korps Lalu Lintas. Karirnya menanjak sampai dipercaya memimpin Polda Riau sejak 17 Desember 2021. Lama juga. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat, sosoknya dikenal tegas dan konsisten menjalankan tugas. Kekayaan Iqbal sebagian besar berasal dari aset berupa tanah dan bangunan. Data LHKPN menunjukkan nilai tanah dan bangunan yang dimilikinya mencapai 18 miliar rupiah. Tanahnya saja nilainya 18 miliar rupiah nih ya, Pak Iqbal. Sementara kalau tadi Pak Joko hanya sekitar 200 juta ya, nilai tanahnya. Jauh banget. Beberapa properti utamanya berada di Surabaya, Sidoarjo, Jakarta Utara, dan Pekanbaru. Tersebar di mana-mana ya. Sebuah tanah seluas 1.162 meter persegi di Surabaya tercatat bernilai 8,2 M. Satu bidang tanah nih. Menjadikannya aset terbesar dalam daftar. Selain properti, Iqbal juga memiliki berbagai kendaraan bermotor, mobil Toyota Alphard keluaran 2019 senilai 907 juta rupiah menjadi salah satu koleksinya. Ada pula sepeda motor Honda CB 650 buatan 2018 seharga 227 juta, Vespa Sprint EZ 150 ABS tahun 2020, serta Toyota Innova Venturer 2,4 A Gaspring T. Total nilai kendaraan mencapai 1,5 miliar rupiah. Nilai kekayaan aset Iqbal ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai jual objek pajak pada tanah yang telah lama dibelinya. Ia menegaskan kepatuhannya terhadap regulasi dengan melaporkan semua asetnya secara transparan. Kas dan setara kas dalam laporan juga tercatat senilai 3,3 miliar rupiah. Nambah total harta menjadi
23,8 miliar rupiah tanpa adanya hutang. Oke, itu tadi ya perbandingan Kapolda termiskin Pak Joko dan yang terkaya Pak Iqbal. Mudah-mudahan waras selamat kabeh ya. Baik yang miskin ataupun yang kaya, yang termiskin atau yang terkaya, yang jelas ketika meninggal dunia semuanya akan dikuburkan di dalam tanah. Walaupun Pak Iqbal paling kaya, ketika meninggal dunia tetap akan dikubur di dalam tanah Pak Iqbal. Begitu juga dengan Pak Joko. Walaupun kaya, paling kaya, hartanya tercecer di mana-mana, tidak akan dikuburkan dengan yang berpahatkan emas kan. Seandainya pun iya, apa gunanya? Yang akan menolong kita di hari akhirat adalah amal kebajikan kita masing-masing. Mudah-mudahan yang paling kaya amalnya juga paling banyak, yang paling miskin dosanya paling miskin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.